nanti akan ada sekelompok orang yang akan minum di telaga ini, kata Nabi. Waktu itu Nabi tegak di atas mimbar, dia katakan, aku sedang melihat telaga, karena Nabi melihat sesuatu yang tidak kita lihat, Nabi mendengar sesuatu yang tidak kita dengar. Nanti kamu akan minum dari telaga, inna a'tainakal kautsar, tenaga al-kautsar. Kalau kamu minum dari telaga itu, la yadhma'u fi ba'dah abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Di padang mahsyar panas terik, haus, tapi kita tidak akan haus nanti di situ, insyaallah. Amin. Lalu kemudian sahabat bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabatku, kalian minum di situ. Tapi nanti ada sekelompok orang yang akan minum juga di situ, mereka adalah ikhwani. Nah, kita ini apa bedanya? Ashab selalu dengan Nabi, hidup dengan Nabi, tidur dengan Nabi, musafir dengan Nabi, perang dengan Nabi, jihad dengan Nabi, makan dengan Nabi. Tapi nanti ada kelompok namanya ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni, mereka percaya kepadaku, tapi dia tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Kita tak pernah melihat dia. Habib mungkin pernah melihat dia dalam mimpi. Kita mimpi aja susah. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah di jalan ini, kita akan minum bersama dia dari telaga itu, mendapat naungan di padang mahsyar dan tak akan haus untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu maka ada doa yang tulus dari dalam hati. Ya Allah, ini saudaraku, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berikan dia istiqomah, mati dalam husnul khatimah. Ketika orangnya tidak berada di depan kita, tengah malam kita bangun, ketika pertama kali bangun kita sholat sunat wudhu, habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat witir kalau belum witir. Gak bisa Pak Ustadz. Loh, kok gak bisa? Saya bangunnya jam 7. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat kita adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, selalu mengingatkan kita bahwa ya, diingatkannya kita tahajud, diingatkannya kita bahwa umur sudah lanjut, diingatkannya kita bahwa dunia ini akan segera berakhir. Atau dia tidak bisa mengingatkan, dia panggil Habib, dia mohonkan doa, dia bawa ustadz. Maka ini adalah sahabat-sahabat yang kata Nabi, al-akhilla, orang-orang yang bersahabat di dunia nanti ba'duhum li ba'din adu, mereka kelahi di hadapan Allah. Gara-gara kamu lah aku ini mabuk, kamu kan yang ngajak aku pesta sabu dulu, kamu kan, kata yang diajak, kamu salah juga, kenapa kamu mau? Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang bertakwa di hadapan Allah saling memuji, gara-gara kamulah aku tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid, gara-gara kamu aku tahu keutamaan bangun masjid, gara-gara kamu aku tahu, gara-gara kamulah aku bangun tahajud malam, karena kamu yang kirim miss call. Kata yang ngirim, aku cuma miss call aja, habis itu aku tidur lagi. Tentunya bukan sekedar ngajak, tapi kita mengamalkannya. Ata'murunan nasa bil birri, apakah kamu cuma ngajak orang, wa antum tatslunal kitab, sementara kamu tahu tapi kamu cuma ngajak aja. Abdul Somad. Maka saya ngajak tahajud malam juga, saya tadi malam bangun tahajud supaya saya ngomongnya nggak mental, karena kalau mental dia ke dalam, marilah tahajud, alah enteng nggak tahajud. Tahajud tadi sebelum berangkat, sebelum ke airport, wudu dulu, sholat duha dulu agak 2 rakaat, ayatnya wadduha, kalau nggak hafal wadduha, alam nasroh, nggak hafal juga iza aja. Kalau kulhu Pak Ustadz, ya nggak ada yang lain, apa boleh buat. Kita ini kalau ada kesukaan, hobi, keinginan, itu biasanya kita dipertemukan. Misalnya orang suka sama-sama nasi uduk, ya pasti ketemu, karena sama-sama pencari nasi uduk akan ketemu nasi uduk. Makanya ketika maaf beribu maaf, ketika datang seorang nanya ke Buya Hamka, Buya Hamka, ternyata di Mekah itu, maaf, ternyata di Mekah itu ada WTS ya. Kata Buya Hamka, di Amerika nggak ada, kata Buya Hamka. Loh, masa Buya Hamka?
Ya tergantung apa yang kita cari gitu. Ente nyari apa di Mekah? Ketahuan. Jadi apa yang kita cari, kita akan bersama. Jadi ketika ada sekelompok 1-2 manusia, dia mau tahajud, yang ini mau tahajud juga, dia ketemu pada stasiun tahajud. Yang satu ini mau berbagi kepada anak yatim, dia ketemu. Stasiun-stasiun ini yang mempertemukan kita. Stasiun tahajud, stasiun anak yatim, stasiun bangun masjid, stasiun iktikaf, stasiun dakwah, dan pada akhirnya kita bertemu pada stasiun Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, Pak Rizal, Pak Jenderal, ibu-ibu, kalau nanti dulu masuk surga, cari Ustadz Somad. Dia sudah duduk di VVIP. Saya minta doa jamaah, jamaahnya ngaminkan, kata malaikat, selesai. Oleh sebab itu, yang janji gitu Nabi, bukan saya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nabi yang ngomong. Nabi itu kalau ngomong wa ma yantiqu anil hawa, dia bicara tidak mengikuti hawa nafsu. Datang sahabat nanya, wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia zina, berzina, sarak, mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Cuman masuknya kapan? Ya, dicelupkan dulu ke neraka, diletakkan batu kerikil neraka ke telapak kaki, yaghli bihadi maruhu, mendidih otak di kepalanya, tapi ujung-ujungnya tetap juga hitam legam, terbakar jadi arang semua, ditarik ke atas seperti biji benih yang diletakkan di tepi sungai, dicahayai terang matahari, lalu pecah biji bertunas. Begitulah mereka yang dari masuk neraka itu masuk ke surga, tertulis di belakangnya mantan penghuni neraka. Dan kita nggak mau itu, makanya setiap ujung doa kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya pagi kita katakan Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Saking takutnya kita transit di situ. Makanya dosa kepada manusia, insya Allah kalau bergabung dia dengan 100 sahabat ini, selamat dari dosa kepada manusia. Tinggal dosa kepada Allah. Bapak-bapaknya aktif, tapi tadi kata Pak Dokter, ibu-ibu juga lebih aktif Pak Utas. Tadi kata Pak Jenderal, cepat, begitu dipasang list langsung muncul nama ibu-ibu. Ini ibu-ibu M3, mak-mak milenial, cepat ya aktif. Oleh sebab itu maka perempuan itu disebut dalam Al-Quran, al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Man amila salihan min zakarin au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, kalau dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, mereka akan kami berikan kebaikan-kebaikan. Ada yang disebut laki-laki, ada yang disebut perempuan, tapi ada yang disebut perempuan saja, tak disebut laki-laki. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Perempuan saja. Lalu kemudian pula ketika Nabi SAW masuk ke dalam surga, masuk Nabi ke surga, Nabi menoleh ke belakang, yang dilihat Nabi di belakang perempuan. Nabi bertanya, kamu siapa? Aku adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Oleh sebab itu maka sering kita lihat santunan anak yatim oleh ibu-ibu pengajian, walaupun duit itu dari bapak-bapak juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu masuk Islamnya tidak sendiri-sendiri. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja.
afwaja artinya berkomunitas-komunitas, bahasa kerennya. Kalau dulu berjamaah, bahasa anak gaul sekarang berkomunitas-komunitas. Masuk Islam, hijrah, berkomunitas, diantaranya komunitas sahabat, 100 sahabat. Masuk surga juga begitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka yang takut kepada Allah akan dibawa masuk ke dalam surga zumara, berkomunitas-komunitas. Dipanggillah oleh malaikat. Komunitas berikutnya yang masuk ke surga Jannatul Firdaus, komunitas 100 sahabat. Masuk. Terus kami ada di situ, saya dengan tim UAS ada. Ditanya, ini komunitas 100, ini kok 101, 102? Dulu kan makna 100 bukan nominal. Terus pernah ikut kegiatan? Pernah sekali di rumah Pak Rizal. Ya udahlah, masuklah. Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Makanya saya kemana-mana saya tausiah silaturahim dengan Habib, doakan saya Habib. Silaturahim dengan Kiai, doakan saya Kiai. Silaturahim dengan Tuan Guru, doakan saya. Karena sesungguhnya doa kita mungkin terhalang karena maksiat kita, dan kita banyak mendapatkan rahmat hidup ini dari doa orang lain.